Kembali lagi di Kabar Pasar pemirsa, dalam segmen kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana dampak PSBB secara ketat di DKI Jakarta terhadap ekonomi Jakarta. Kita akan langsung berbincang dengan Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi. Selamat siang Ibu Diana. Selamat siang Mbak Desi. Ya Bu Diana, kita langsung ke topik pembahasan saja. Untuk hari ini DKI Jakarta resmi memberlakukan PSBB secara ketat. Nah, bagaimana dunia usaha melihat kebijakan ini? Apakah ini sesuai ekspektasi pengusaha? Iya Mbak, secara jujur memang kami katakan akan diumumkannya PSBB kembali kepada PSBB pertama, kami pengusaha semua dalam keadaan mempertanyakan. Dan kalau bisa dikatakan terkaget-kaget atau panik. Nah, ini yang terjadi kemarin. Tetapi setelah penyampaian dari Pak Gubernur kemarin, kami melihat bahwa ini sudah cukup membuat teman-teman merasa bahwa masih bisa untuk melakukan kegiatan yang kita harapkan dan sesuailah dengan ekspektasi kami. Ini cukup berkeadilan, Mbak. Oke, tapi kemudian adakah dampak langsung yang dirasakan oleh pengusaha pada diberlakukannya PSBB secara ketat ini di DKI Jakarta, Bu? Ya, tentunya ada, Mbak. Teman-teman juga mempertanyakan mengenai kondisi ini sampai berapa lama, karena kita kan tidak memprediksi sebelumnya. Kemudian juga kondisi ini kemarin kita sudah memulai dengan secara all out ya, tetapi akan diberlakukannya seperti ini kita juga tidak memprediksi. Nah, ini yang terjadi saat ini dan cash flow dari teman-teman juga dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi dari masing-masing perusahaan belum juga stabil. Mengingat kita baru mulai PSBB transisi. Belum semua melakukan kegiatan. Itu yang terjadi, Mbak. Iya Bu Diana, kalau melihat saat ini peraturan-peraturan yang ada di PSBB yang dilakukan secara ketat di DKI Jakarta, apakah dunia usaha ini masih bisa bertahan? Kemudian apa yang sudah dilakukan pengusaha ini untuk tetap bertahan, Bu, di tengah pandemi COVID-19 ini? Memang kondisi saat ini kita tidak bisa samaratakan pengusaha yang ada di kita. Tetapi melihat dunia usaha saat ini semuanya masih dalam keadaan sulit. Dan tentunya terutama mengenai cash flow dari kondisi yang ada. Khususnya untuk teman-teman di mikro dan UMKM itu sudah cukup menjerit karena 3 bulan mereka pernah pada saat PSBB yang pertama, mereka tidak melakukan kegiatan sama sekali dan pada saat mereka tidak melakukan sama sekali, mereka juga tidak mendapatkan bantuan apapun. Ini yang sekarang dirasakan pada teman-teman saat PSBB transisi baru akan memulai, Mbak. Ya, tadi Bu Diana sampaikan bahwa teman-teman di sektor UMKM ini banyak yang menjerit begitu, Bu. Nah, sebenarnya sudah berapa banyak dari teman-teman UMKM dan juga perusahaan yang sudah gulung tikar akibat kondisi ini, Bu? Kalau kita melihat data dari Kementerian UMKM, sudah ada 37.000 UMKM yang terdampak langsung ya Mbak. Dan kita ketahui 94% diantaranya telah melaporkan telah mengalami penurunan omset. Belum lagi yang korporasi. Nah, ini yang terjadi saat ini, bagaimana pengusaha ini merasa bahwa dalam keadaan terjepit lah. Itu yang terjadi, Mbak. Yang dampaknya mungkin terlihat jatuh sangat dalam ini di sektor mana, Ibu Diana?
seperti awal yang paling terdampak tentunya pariwisata. Dan pariwisata ini turunannya atau multiplier efeknya banyak. Terutama adalah dari kuliner, bisnis kuliner, kemudian di situ juga ada transportasi, logistik. Nah ini terdampak sekali. Dan sekarang setelah itu banyak lagi yang sektor-sektor lain yang terdampak. Ya, sekarang intinya bahwa mereka memulai usaha, mereka merasa bahwa apakah tidak menjadikan buah si malakama dengan mereka tidak melakukan operasional, dengan melakukan operasional, khawatirnya mereka malah semakin terpuruk. Itu Mbak. Oke, Bu, ini kita melihat ataupun mengacu kepada bahasan kita yang terakhir. Sebenarnya dari tadi Ibu Diana menyampaikan bahwa ada perusahaan UMKM yang kemudian gulung tikar dan UMKM kemudian menjerit. Lantas apa yang menjadi harapan dari pengusaha terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah? Kebijakan seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pengusaha, Bu? Ya, program pemulihan ekonomi nasional yang kita harapkan itu bisa segera implementasinya kami rasakan. Misalkan untuk teman-teman di korporasi, itu juga sekarang sudah merasakan bahwa apa yang menjadi kebijakan dari perbankan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah. Harapannya ada intervensi lah dari pemerintah ke perbankan, di mana pelonggaran di dalam SOP dari perbankan sendiri itu betul-betul sesuai dengan tujuan dari pemulihan ekonomi nasional. Kemudian juga untuk pemerintah daerah itu anggaran belanja daerahnya bisa segera dilaksanakan dan juga memberikan insentif pengurangan pajak daerah. Nah ini juga salah satu stimulus yang mudah-mudahan dengan adanya seperti itu perekonomian bisa bergerak kembali. Baik. Ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Diana Dewi. Kita harapkan semoga kondisi ini cepat membaik dan harapan-harapan tersebut dari pengusaha ini juga dapat tercapai, Ibu. Terima kasih Ibu Diana Dewi selaku Ketua Kadin DKI Jakarta sudah bergabung dengan kami.